Selamat bertemu kembali dalam kuliah Minggu 11 PPKN. Materi kuliah kita kali ini adalah Konstitusi Negara. Selamat menyimak. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Constituer, bahasa Prancis, berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projodicoro, 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis, 1976. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Mahfud MD, 2001. Merujuk pandangan Lord James Brice, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. Astim Rianto, 2009. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Taib dan Hamidi, 1999. 3. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes,
Manusia pada status naturalis, bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes. Perang semua lawan semua, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviden, 1651, Hobbes mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak, absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan, kumpulan, atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviden. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, Zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut, kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran, dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis ke-14, Raja Perancis yang dinobatkan pada tanggal 14 Mei tahun 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis ke-14 dijuluki sebagai Raja Matahari, Le Roi Soleil, atau Louis yang Agung, Louis le Grand, atau Le Grand Monarch. Ia memerintah Perancis selama 72 tahun. Masa kekuasaan terlama monarki di Perancis dan bahkan di Eropa. Louis ke-14 berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan, L'État, c'est moi, negara adalah saya, sering dianggap berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia anut. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis ke-14 berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis ke-16. Kekuasaan Louis ke-16 akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi tanggal 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotin untuk dakwaan pengkhianatan pada tanggal 21 Januari tahun 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Rianto, 2009. Contoh pembatasan kekuasaan dalam konstitusi kita terdapat dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4, ayat 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 6 ayat 1. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A dan 7B.
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Pasal 7C, pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12, mengangkat dan menerima duta negara lain. Pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 1, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 14 ayat 2, pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15, pembentukan Dewan Pertimbangan. Pasal 16. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim, 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Sumantri, 1987, 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. KCWR menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Sumantri, 1987, 1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. 2. Hubungan, dalam garis besar, antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. 3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Struiken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Sumantri, 1987, 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Miriam Budiarjo, 2003, mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah UUD. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris, misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian,
maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara, individu. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. 2. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. UUD NRI 1945. Masa kemerdekaan. Masa berlaku tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan Agustus tahun 1950. Dengan catatan, mulai tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Reproklamasi. 2. Konstitusi RI 1949. Tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950. 3. UUD 1950. Tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 1959. 4. UUD NRI 1945. Masa Orde Lama, tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 1965. 5. UUD NRI 1945. Masa Orde Baru, 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen UUD NRI 1945. 2. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum. 3. Penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme, KKN.
Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum, meminta pendapat rakyat, dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni, 1. Perubahan pertama, pada Sidang Umum MPR 1999, 2. Perubahan kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000, 3. Perubahan ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001, 4. Perubahan keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002. Proses perubahan UUD 45 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut. Perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara,
UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Demikianlah pertemuan kita kali ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Thank you.